Statistika bab 3 eksplorasi 3.4. Nah, di eksplorasi 3.4 ini kita diberikan sebuah tabel di mana tabel ini berisi tentang hubungan antara waktu yang digunakan siswa untuk bermedia sosial dan berinternet dengan nilai yang mereka dapatkan di sekolah. Ketika waktunya 4,4 jam dia gunakan untuk bermedia sosial dan berinternet, nilai yang mereka dapatkan 81 dan seterusnya. Kemudian soalnya gambarlah diagram pencar dari data di atas. Ini akan kita buatkan diagram pencarnya. Berarti kita buatkan dulu dia tabelnya. Nah, ini sudah ada tabel yang sudah saya buat. Lalu tabel ini kita buatkan diagram pencarnya. Jadi kita blok tabelnya, kemudian kita buatkan diagram pencar dengan bantuan Excel. Seperti kemarin. Ini. Nah, ini. Kita sudah dapat diagram pencarnya. Bentuknya seperti ini. Pertanyaan selanjutnya, apakah diagram pencarnya memberikan indikasi bahwa ada hubungan linear antara rata-rata waktu untuk bermedia sosial dengan internet dan internet dengan nilainya? Apakah ada hubungan? Sepertinya ada hubungan ya. Coba kita buatkan garis trend line. Nah, kita sudah buat garisnya ini. Ada hubungan ya, dari kiri atas ke kanan bawah dia menurun. Nah, ini kita sudah bisa lihat, berarti ada hubungan antara waktu bermedia sosial dengan nilai yang mereka dapatkan. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Tentukan persamaan garis regresinya. Ikutilah tahapan berikut ini. Hitunglah nilai X rata-rata dan Y rata-rata. Kita pindahkan dulu tabelnya ke bawah. Nah, ini tabelnya sudah kita pindahkan ke bawah. Kita disuruh mencari X rata-rata dan Y rata-rata. Sama dengan ini kita jumlah ini kita pakai rumus average. Nah, kita dapat 3,93. Kalau Y-nya rata-rata, Y-nya kita gunakan juga rumus average. (74,3). Nah, ini kita sudah dapat X rata-rata dan ini Y rata-rata. Lanjut, hitunglah nilai sum of square XY dan sum of square XX. Kita cari rumus sum of square XY dan sum of square XX. Oke, dan ini saya sudah tuliskan rumus sum of square XY dan sum of square XX. Ini selanjutnya kita disuruh hitung. Kita mulai dari XY. Ada sigma X kali Y. Berarti kita buatkan dulu di sini X kali Y. Nilai dari X kali Y. Ini kita kali dengan Y. Oke, ini tinggal kita drag turun. Nah, sigma X, Y ini tulis di sini sama dengan sum. Kita jumlahkan. Oke, dapat 3.317,5. Lalu apa saja yang diketahui lagi? Sigma X dan sigma Y. (42), kemudian sigma Y Oke, 892. Oke, itu saja yang diketahui. Apalagi dari sum of square XX, sigma X kuadrat. Berarti ada X kuadrat yang akan kita pangkat duakan.
pangkat 2. Ini sama dengan ini kita pangkat 2. Kemudian kita drag turun. Lalu kita cari sigmanya atau jumlahnya. Nah, kita dapat 215. Apalagi yang dicari? Sigma X di pangkat 2 kan. Sigma X pangkat 2 berarti ini. Nanti kita pangkat 2. Mungkin kita tulis di sini saja ya. Ini pangkat 2. Oke, jadi beda ya sigma X pangkat 2 dengan sigma X di pangkat 2 gitu. Kalau ini sigma X di pangkat 2, kalau ini sigma X pangkat 2. Oke, lanjut langsung kita mencari sum of square X, Y. Sigma X nah, ini sama dengan, kita tulis saja sama dengan sama dengan sigma X Y, yang mana tadi ya? Sigma X kali Y dikurang, kita pakai dalam kurung, sigma X dikali sigma Y dibagi N-nya tadi berapa banyak jumlah siswanya? Siswa ada 12 siswa. Dibagi dengan 12. Enter. Nah, sum of square X, Y min 191,033. Selanjutnya kita cari sum of square X, X. Cari sini sama dengan sigma X kuadrat. Ini ya. Sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma ini. Sigma X dikuadratkan dibagi 12. Nah, dapat 29,40667. Oke, apalagi yang dicari? Ini kita sudah dapat sum of square XY, sum of square XX. Lanjut nomor C. Hitunglah nilai B, gradien garis regresi menggunakan hasil dari A, B. Oke, jadi kita sudah dapat nilai jadi ini rumus untuk mencari B. Jadi langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Sama dengan ini, sum of square XY dibagi dengan sum of square XX. Berarti ini min 191 dibagi dengan 29. Nah, kita dapat nilai B sama dengan min 6,49626. Selanjutnya nilai A. Ini rumusnya nilai A. Kita selesaikan sama dengan untuk mencari nilai A rata-rata Y rata-rata. Ini tadi Y rata-rata ya. Dikurang dengan B-nya tadi kita dapat ini dikali dengan X rata-rata. 99,88529 itu untuk nilai A-nya. Selanjutnya bagian E, tentukan persamaan garis regresinya dengan menggunakan hasil dari C dan D. Jadi untuk bagian E kita disuruh menentukan persamaan garis regresinya. Berarti ini rumus regresinya. Y topi sama dengan ini persamaan garis regresinya
Y topi sama dengan AX ditambah BX. Sehingga kita dapat Y topinya, anggaplah ini adalah Y topi. Anggaplah Y topi sama dengan, anggaplah dia bentuknya seperti ini. Y topi sama dengan A-nya berapa? 99,88 ditambah BX-nya berarti min 6,5X. Y aksennya, Y topinya, ini Y topi sama dengan 99,88529 dikurang 6,5 atau ini tidak usah kita sederhanakan, kita ambil dua angka di belakang koma, 6,49 X. Lanjut ke soal nomor 4. Interpretasikan masing-masing arti nilai A dan B yang ditemukan pada nomor 3. Oh, interpretasi. Apa maksud dari nilai A ini sama dengan min 6,49? Ini nilai A-nya 99,88 dan nilai B-nya min 6,49. Jadi interpretasinya seperti ini. Nah, oke, kita tulis interpretasi nilai A. Interpretasi nilai A. Jadi interpretasi nilai A ini jika waktu yang digunakan adalah 0, maka 0 jam ya, adalah 0 jam atau tidak jam, maka nilai siswa adalah berapa itu? 99,885. Nah, itu interpretasi nilai A. Artinya kalau dia tidak menggunakan media sosial atau internet sama sekali dalam satu hari, berarti nilainya sudah hampir mencapai sempurna 99,88. Nah, untuk interpretasi B, nilai B, interpretasi nilai B artinya setiap maka nilai siswa akan berkurang sebanyak ini 6,496 ini, jadikanlah dia di sini minus artinya nanti dia akan berkurang. Jadi kalau dia setiap 1 jam, dalam setiap 1 jam dia menggunakan media sosial, berarti nilainya akan berkurang sebanyak 6,496. Lanjut nomor 5, hitunglah prediksi nilai siswa yang menggunakan rata-rata waktu 3,8 jam per hari untuk media sosial dan internet menggunakan persamaan garis regresi yang ditemukan pada soal nomor 3. 3,8 jam per hari. Kita gunakan persamaan ini. Sehingga rumus Excel-nya sama dengan A. Kita tambah supaya minusnya kelihatan kan, jadi kita gunakan tambah, karena kalau kita gunakan kurang di sini nanti dia berubah menjadi positif. Jadi kita gunakan plus ini nilai B dikali X-nya tadi 3,8 jam, 3,8. Nah, hasilnya adalah 75,1995. Oke, itu kalau dia gunakan 3,8 jam per hari, berarti nilainya adalah 75. Nomor 6. Hitunglah prediksi nilai siswa yang menggunakan rata-rata waktu 16 jam per hari untuk media sosial dan internet menggunakan persamaan garis regresi yang ditemukan pada nomor 3. Berikan
komentar mengenai hasil yang ditemukan. Oke, dengan 16 jam. Sama dengan ini, kita tambah dengan ini, kemudian kita kali dengan 16. Hasilnya adalah min 4,054. Berikan komentar mengenai hasil yang ditemukan. Artinya kalau dia menggunakan 16 jam sehari untuk menggunakan media sosial dan internet, berarti dia akan dapat nilai min 4. Kemungkinan besar dia tidak dapat nilai ya. 0 saja itu sudah tidak bernilai. Minus ini sudah tidak bernilai apa-apa lagi kalau dia menggunakan waktu 16 jam.